Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi bagi kita semua. Saya percaya kita masih bersuka cita pada pagi hari ini sekalipun kita masih ibadah streaming. Amin. Kita masih antusias untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. Kita mau siapkan ibadah kita. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Untuk segala sesuatu yang telah Tuhan sediakan bagi hidup kami. Kami mau terus mengucap syukur Tuhan. Kami sadari Tuhan bahwa kami ada hari ini. Itu semua karena kasih Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan yang selalu memenuhi hidup kami. Kami mau naikkan pujian kami, penyembahan kami bagimu Tuhan. Kau Allah yang diberkati lewat pujian kami Tuhan, lewat ibadah kami Bapa yang baik. Kami siap memulai ibadah kami hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, yang ada di tempat ini, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian kita. Dia Tuhan benteng hidup kita. Amin. Haleluya. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Mari kita berjalan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Berjalan bersamamu, tiada kami takut dan gentar Tuhan. Tak akan ku gentar, sebab tanganmu menopang hidup kami. Tanganmu menopangku. Amin. Jalan di kehidupan, sebab kau Tuhan, kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Benar Tuhan, Kaulah jaminan hidup kami. Kami mau hidup dalam-Mu Tuhan, sebab Kau benteng hidup kami. Haleluya. Yesus, Kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan
Kau Tuhan pertolongan kami bersyukur Tuhan. Makasih Bapa yang baik. Kami memuliakan nama-Mu Tuhan di tempat ini. Sebab Kau Allah yang ajaib dengan segala jalan-jalan-Mu Tuhan. Hikmat-Mu melebihi pikiran kami. Rancangan-Mu yang terbesar di hidup kami Tuhan. Biarlah Tuhan Kau terus memimpin hidup kami. Kau Tuhan yang terus mengajari kami untuk kami memperoleh hikmat dan bijaksana daripada-Mu Tuhan. Ini hidup kami Bapa yang baik. Kami siap diajar Tuhan. Kami siap dibentuk oleh-Mu Bapa. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu bersama
kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu, Yesus, Yesus. Kami bersyukur kami bersyukur kepadamu, Yesus, kami bersyukur kepadamu. Kepada rancangan-Mu yang mulia, bawa kami seturut kehendak-Mu. Kau Tuhan yang mulia, ajaib segala jalan-jalan-Mu, ajaib semua perbuatan-Mu di hidupku, dan jiwaku menyadari Kau Tuhan yang ajaib. Oh, jiwa kami haus akan Kau, hati kami rindu menyembah-Mu, membawa ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Kau Allah yang hidup, Kau Tuhan yang besar, Kau Bapa mulia, Kaulah Raja di atas segala raja. Kami menyembah-Mu, kami bersorak bagi-Mu. Haleluya.
Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berada. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan, berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab dengan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Sebab tangan kasih-Mu, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Bapa, kami sungguh bersyukur kepada-Mu Tuhan, sebab Engkau senantiasa baik, Engkau mengasihi kami, Engkau peduli kepada kami Tuhan. Engkau yang menjadi penopang penolong di dalam kehidupan kami. Bapa, saat ini Tuhan kami berdoa bagi semua anak-anak-Mu jemaat GP, haleluya. Biarlah Tuhan Kau melawat kami satu demi satu, keluarga demi keluarga, dimanapun kami Tuhan Allah bersama-sama saat ini beribadah Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami, menyatakan kuasa-Mu, menyatakan kasih-Mu, menyatakan kebenaran-Mu Tuhan bagi setiap kami. Biarlah kami semakin hari semakin dikuatkan, semakin hari kami semakin Tuhan Allah dihiburkan Tuhan oleh-Mu Bapa. Tuhan, pada saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau sendiri yang berkata-kata lewat kuasa Roh Kudus-Mu bagi setiap kami, agar kami Tuhan Allah dapat Tuhan Allah mengalami kuasa daripada firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, urapi setiap kami Tuhan yang mendengarkannya Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi rema di dalam setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berfirmanlah bagi kami, kami siap mendengarkan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi.
Bapak Ibu yang melayani di tempat ini, dan juga selamat pagi kami ucapkan buat semua anak-anak Tuhan yang ada di rumah. Saya sangat senang juga hari ini kita bisa bersama-sama beribadah, walaupun belum bisa kita bersama-sama ada di tempat ini. Kita langsung saja saudara kasih Tuhan akan mendengarkan firman Tuhan, ya. Hari ini judul firman Tuhan adalah cara hidup yang bijaksana. Ya, karena menghadapi hari-hari ini memang kita perlu hikmat, perlu kebijaksanaan, dan kebijaksanaan kita itu mesti daripada firman Tuhan. Ya, dalam renungan Jumat yang lalu di doa kita Ibu Gembala menyampaikan ya, bahwa di hari-hari terakhir ini akan ada masa yang sukar katanya ya. Dan dari Ibrani 12 dikatakan bahkan ada goncangan ya, semua akan digoncang. Jadi saudara kasih, dalam menghadapi semua itu maka kita perlu hikmat, kita perlu kebijaksanaan daripada Tuhan. Kita buka Amsal pasal yang ke-30 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-28 ya. Saya akan membacakan untuk kita semua. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Belalang, yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Saudara kasih, Amsal ini ditulis oleh Raja Salomo, ya. Dan kita tahu bahwa Raja Salomo adalah orang yang paling berhikmat sepanjang sejarah, ya. Jadi sejak zaman Adam, ya, sampai Salomo, dan setelah Salomo sampai sekarang, dan sampai nanti Yesus datang kedua kali, maka dikatakan bahwa Salomo adalah orang yang paling berhikmat dan paling berpengertian. Ya, dalam 1 Raja-Raja 3:12 dikatakan, sesungguhnya aku akan memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak bangkit seorang pun seperti engkau. Jadi Salomo ini adalah seorang yang luar biasa hikmatnya ya, karena memang itu yang dikaruniakan Tuhan kepada Salomo. Kita akan belajar ya dari firman Tuhan yang ditulis oleh Raja Salomo. Sebagai seorang yang penuh dengan hikmat, sebagai seorang yang penuh dengan pengertian ya, Salomo ini mengajar kita untuk belajar kepada 4 binatang yang kecil. Ya, mestinya kalau dalam dunia ya, kita itu belajar dari orang yang pintar, dari orang yang bijaksana, dari orang yang sudah berpengalaman, dari orang-orang yang besar, ya. Tetapi beda dengan Salomo. Ya, dia mengajar kita, ya. Dia menyuruh kita belajar kepada semut, belajar kepada pelanduk, belajar kepada belalang, belajar kepada cicak. Kenapa saudara kasih Tuhan? Karena dikatakan di ayat 24 ya, ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Ya, sangat cekatan. Cekatan berarti sangat terampil. Ya, pandai. Ya, kalau dalam bahasa kita sekarang ligat, ya kira-kira seperti itu ya. Dalam terjemahan lain saya baca dikatakan bahwa sangat bijaksana atau pandai sekali, luar biasa bijaksananya. Jadi saudara kasih, keempat binatang yang kecil ini, ya Salomo mengatakan bahwa binatang ini adalah yang sangat cekatan, yang sangat bijaksana, yang pandai sekali, yang luar biasa bijaksananya. Kita mulai yang pertama ya. Pelajaran apa yang bisa kita dapatkan dari belalang atau hikmat apa dari semut ya, dari semut. Ayat 25 dikatakan, semut bangsa yang tidak kuat tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Jadi saudara kasih, semut ini untuk mempertahankan kehidupannya, untuk mempertahankan kelanjutan keturunannya,
untuk mempertahankan komunitasnya, maka waktu musim panas, karena hanya di musim panas dia bisa mencari makanan, maka semua mereka rame-rame mencari makanan. Ya, kemudian setelah mendapatkan makanan dia bawa semua ke rumahnya. Dan bila tiba musim penghujan atau bila tiba musimnya mereka tidak bisa mencari makanan, mereka sudah punya persediaan makanan. Sehingga semut ini bisa bertahan hidup walaupun dia waktu itu tidak mencari lagi makanan karena dia sudah punya stok makanan yang cukup ya sampai musim hujan tiba. Apa artinya, saudara kasih? Bahwa semut ini untuk mempertahankan hidupnya, maka dia, saudara kasih, menyediakan makanannya. Artinya dia membuat persiapan, dia membuat rencana, dia mengumpulkan saat dia bisa bekerja. Pada saat dia tidak bisa bekerja, maka dia tinggal menikmati apa yang telah dia kerjakan. Artinya bahwa semut ini mempersiapkan masa depannya. Jadi saudara kasih Tuhan, kita juga manusia, kita juga anak-anak Tuhan. Bahwa penting sekali kita mempersiapkan masa depan kita. Ya. Dalam Injil Matius ada kisah, ada perumpamaan tentang 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh. Ya. 5 gadis bijak ini saudara kasih, mereka sedang, ke-10 gadis ini sedang menanti-nantikan pengantin. Yang bijak ini menyediakan pelita dan juga menyediakan minyak di dalam buli-buli. Tetapi yang bodoh, mereka hanya menyediakan pelita, tetapi tidak ada minyak. Artinya saudara kasih, gadis bijaksana ini, dia benar-benar mempersiapkan diri. Ya, untuk menantikan kedatangan pengantin. Dia siapkan minyak, dia siapkan pelita. Tetapi gadis bodoh ini, dia tidak menyiapkan minyak. Artinya saudara kasih Tuhan, yang membedakan mereka adalah persiapannya. Demikian juga kita di dalam kehidupan kita. Ya, kita perlu mempersiapkan masa depan kita. Kita perlu mempersiapkan masa depan anak-anak kita. Oleh karena itu, saya pikir semua kita punya rencana, ya, punya rencana untuk masa depan kita pribadi lepas pribadi, ya. Kita punya rencana dalam pendidikan kita, kita punya rencana dalam kesehatan kita, kita punya rencana di dalam pekerjaan kita, kita punya rencana yang muda mungkin punya rencana kapan dia harus merit, ya. Semua harus punya rencana. Kita tidak bisa mengalir seperti air saja, ya. Karena yang merencanakan, ya, itulah yang akan bisa berhasil. Setiap awal tahun kita juga merencanakan program kerja di gereja kita. Jadi saudara kasih Tuhan, artinya memang di dalam kehidupan ini kita perlu mempersiapkan diri. Kita perlu merencanakan, ya, untuk kehidupan kita di dunia ini dan teramat lebih untuk kehidupan kita di dalam kekekalan. Karena di bumi ini kita hanya sementara, ya, tetapi yang di tempat sementara ini pun kita perlu mempersiapkan diri, ya. Tetapi yang paling penting adalah kita perlu mempersiapkan diri bagi dunia yang akan datang, bagi kekekalan, ya. Rick Warren mengatakan bahwa hidup di dunia ini adalah persiapan untuk hidup yang kekal. Jadi selama kita hidup di dunia ini sebenarnya menurut dia adalah mempersiapkan diri kita supaya kita masuk di dalam kekekalan. Dia berkata dunia ini adalah tempat training bagi kita untuk masuk di dalam kekekalan. Jadi dalam situasi apapun terjadi dalam hidup kita, maka kita harus mempersiapkan diri kita untuk masuk di dalam kekekalan. Itulah hikmah yang pertama, ya. Banyak hal yang penting dalam dunia ini, tetapi yang terpenting dalam kehidupan ini adalah kita mempersiapkan diri untuk kehidupan yang kekal. Untuk kehidupan yang kekal, saudara kasih Tuhan, ada 2 hal yang perlu kita perjuangkan dalam hidup kita.
Yang pertama adalah bagaimana hidup kita terus berubah sampai kita menjadi serupa dengan Kristus. Yang kedua adalah bagaimana hidup kita ini bisa berbuah, bisa menjadi berkat. Dalam segala situasi ini saudara kasih, maka sebenarnya yang pertama ini menjadi serupa dengan dan segambar dengan Kristus. Sekarang adalah kesempatan bagi kita untuk dibentuk. Lewat semua kesukaran, lewat semua kesulitan-kesulitan kita, karakter kita dibentuk. Ya. Kemudian saudara kasih Tuhan, yang kedua, ya apa yang kita pelajari ya dari semut ini ya. Semut adalah binatang yang rajin, yang antusias, dan yang tidak putus asa, yang tidak mudah putus asa. Ya, ini adalah satu paket ya. Jadi rajin, antusias, dan tidak mudah putus asa. Mungkin kita bisa suatu waktu kita melakukan apa ya? Melakukan penyelidikan, ya, memperhatikan semut bagaimana mereka itu bekerja. Semut itu tidak ada yang diam, ya. Semua bergerak, semua seperti lari. Begitu cepat mereka, ya. Artinya mereka begitu semangat. Kalau misalnya dia ada jalurnya, kalau kita letakkan satu benda di jalurnya, maka dia tidak akan pernah mundur. Dia akan menaikinya atau dia akan cari jalan lain untuk sampai kepada tujuannya. Itulah saudara kasih Tuhan yang perlu kita juga belajar daripada semut ini. Amsal 6 ayat 6 dikatakan, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijaksana. Ya. Jadi saudara kasih Tuhan, sebagai anak Tuhan, ya, yang hidup di akhir zaman ini, kita harus rajin, ya. Kita harus antusias. Kita tidak boleh putus asa. Dan itu harus menjadi ciri kita, ya. Ciri kita anak-anak Tuhan. Usia saya sudah 59 tahun, ya. Tapi pagi-pagi selesai doa saya sudah tidak berhenti, ya. Saya nyiram bunga, saya ngasih ikan, ya. Habis itu saya juga masih kerja di rumah karena di toko kita tutup. Ya, pegawai tidak ada yang masuk kerja lagi. Jadi saya yang harus mengerjakan semua pekerjaan pegawai. Kemudian saudara kasih, saya juga harus berjualan. Ya, saya juga buka ladang di Kaban Jahe. Ya, masih ke ladang juga. Ada juga ladang di sini baru 3 hari ini kami kerjakan. Jadi artinya saudara kasih, saya pribadi tetap semangat, ada gairah di dalam diri saya. Ya, dan saya bisa menikmati itu semua. Dan antusias. Ya, jadi saudara kasih, apapun yang kita kerjakan, kita harus kerjakan dengan penuh dengan semangat. Baik pekerjaan, baik pelayanan. Ya, saya pernah mendengar ya, orang berdasarkan penelitian ya, bahwa sukses itu katanya ditentukan 80% oleh semangat. Ya, jadi kalau orang yang bersemangat pasti berhasil. Jadi saudara kasih Tuhan, di situasi sekarang ini, marilah kita tetap rajin. Ya, marilah kita tetap antusias dan jangan putus asa, ya. Saya teringat apa kata Ibu Barus ya. Dia bilang sama Pak Pendeta katanya, tidak ada orang yang miskin, yang ada adalah orang yang malas katanya. Saudara kasih Tuhan, saya pikir-pikir ada juga betulnya ya. Karena kalau orang rajin itu pasti dia berhasil, ya. Jadi saudara kasih Tuhan, anak-anak Tuhan, sekarang kita pikirkan, ya, apa yang bisa kita kerjakan. Pertama, kita rajin juga berpikir, bukan hanya rajin bekerja, tapi berpikir juga kita harus rajin. Maksudnya segala sesuatu mesti kita pikirkan, ya. Dan saat kita memikirkannya, maka Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita. Saya pernah katakan bahwa di dunia ini, ya, segala jenis orang ada yang berhasil, ya. Segala bangsa ada yang berhasil, ya. Segala orang yang misalnya orang buta, orang lumpuh, ya, orang yang tidak lengkap anggota tubuhnya,
ada yang berhasil. Satu-satunya orang yang tidak pernah berhasil sepanjang zaman adalah orang yang malas. Kemudian saudara kasih yang ketiga, ya. Semut hidup dalam komunitas yang rukun. Ya, karena 3 hari ini saya ada ladang di dekat pasar induk, ya. Saya lihat ada gunung tanah gitu ya. Ada gunung tanah yang begitu beda dengan yang lain semua. Kemudian saya cek, ada apa di sini kok seperti gunung. Kemudian saya cek rupanya di dalam semut semua. Ya, jadi seperti dia kampung semut, ya kira-kira seperti itu ya. Jadi mereka itu hidup di dalam satu komunitas. Tidak ada semut hidup sendiri. Ya. Jadi saudara kasih, sebagai anak-anak Tuhan, ya, kita pun harus hidup di dalam komunitas. Kita harus hidup dalam komunitas keluarga, ya. Keluarga kita harus keluarga yang kuat, ya. Kita harus hidup di dalam komunitas kelompok sel. Walaupun hari ini kita belum bisa semua berkumpul di komsel kita masing-masing, tapi lewat media sosial kita bisa berkomunikasi. Lewat media sosial kita bisa saling menguatkan, saling menasehati, saling mendukung, saling mendorong, saling memberi ide, ya, bagaimana kita bersama-sama, ya, menghadapi masa-masa yang sekarang ini. Karena saudara kasih, seperti semut hidup dalam satu komunitas, orang percaya memang juga harus hidup dalam komunitas, karena itu adalah firman Tuhan, ya. Firman Tuhan menggambarkan gereja itu sebagai keluarga. Sebagai keluarga berarti tidak hanya sendiri, ya, ada bapak, ada ibu, ada anak, ada saudara-saudara, ya. Firman Tuhan juga menggambarkan bahwa gereja itu adalah seperti anggota tubuh. Ada tangan, ada kaki, ada mulut, ada telinga, tapi semua harus bersatu, ya. Gereja itu juga digambarkan sebagai bangunan Allah, ya, seperti bangunan ini ada pintu, ada lantai, ada atap, ya. Tapi semua itu harus benar-benar bersatu dan semua harus ada pada tempatnya. Jadi saudara kasih, hari-hari ini adalah kita perlu, ya, membangun komunitas kita terus-menerus. Jangan kita berpikir, sekarang kalau dengar khotbah cukup dari YouTube, ya. Mau pendeta yang dari luar negeri ada, dalam negeri ada, dalam kota ada, luar kota ada, dari desa juga ada, semua lengkap. Tapi saudara kasih Tuhan, kalau kita hanya mendengar dari itu dan kita tidak hidup dalam satu komunitas orang percaya, maka kita belum hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan saat pencobaan datang, saat goncangan datang, maka saudara kasih, kita bisa jatuh, ya. Karena di dalam komunitas inilah kita saling menasehati. Dalam komunitas ini kita saling menguatkan. Dalam komunitas ini kita saling membangun. Kita saling mendoakan. Kita saling menolong satu dengan yang lain. Ya. Kalau kita lihat semut, ya, kalau ada makanan yang cukup besar, maka dia akan panggil kawannya, ya. Mereka akan angkat rame-rame makanan itu. Dan saudara kasih, mereka berjuang. Mereka bergotong royong. Demikian juga dalam kehidupan kita, ya. Kalaupun ada masalah kita yang besar, kalau kita rame-rame, ya, kita sharing satu dengan yang lain, maka semua itu bisa diselesaikan. Pernah ada satu riset, ya, riset oleh kedutaan Jerman, ya. Jadi ada perlombaan untuk membuat satu penelitian tentang hal sosial, ya. Jadi pemenangnya akan dikirim ke Jerman, mereka berwisata di sana. Dan ternyata pemenangnya beberapa tahun yang lalu adalah anak-anak SMA 1 Medan, ya. Dan dia meriset tentang semut, ya. Jadi dalam risetnya ini, dia dalam satu kelompok semut, di situ disediakan makanan, ya. Kemudian di sampingnya ada semut yang
telah dipijit gitu ya. Jadi dalam keadaan sakit, tidak bisa bergerak. Jadi semut yang datang ini, dia kan ada makanan dan ada kawannya di situ yang kesakitan, ya. Ternyata ya, semut ini bukan mengambil makanan dulu, ya. Tapi semut-semut ini semua datang kepada semut yang satu yang sakit tadi. Kemudian yang sakit ini digotong rame-rame masuk ke sarangnya. Dan setelah semut itu sampai di sana, maka mereka kembali untuk mengambil makanan tadi. Jadi artinya semut ini punya rasa sosial ya, rasa toleransi, rasa belas kasih. Ya, jadi walaupun ada berkat ya, tapi ada orang yang sakit di sebelahnya, maka bukan berkat dulu yang diambil, tetapi orang yang sakit dulu dirawat. Ya, jadi artinya saudara kasih, demikian juga di dalam komunitas kita, ya. Itulah pentingnya kenapa kita harus hidup di dalam komunitas. Kemudian saudara kasih, kita belajar dari yang kedua, yaitu adalah pelanduk, ya. Ya, pelanduk dalam bahasa sehari-hari disebut juga kancil. Ya. Amsal 30 ayat 26 dikatakan seperti ini. Pelanduk bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Ya. Dia sadar bahwa dia ini adalah bangsa yang lemah dan dia tidak punya senjata untuk melawan musuh. Tetapi dia berhikmat, ya. Dia bikin sarangnya di bukit batu. Artinya tempat yang sulit dijangkau, ya, oleh binatang buas. Tempat yang aman. Tempat yang tenteram, ya. Untuk mempertahankan hidupnya, maka dia membuat rumahnya yang aman. Demikian juga saudara kasih, sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu tempat perlindungan. Kita perlu tempat yang aman, ya. Di manakah perlindungan kita? Mazmur 18 ayat 2 dikatakan, "Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku." Ya, itulah Allah kita, ya. Dialah bukit batu kita. Dialah tempat kita berdiam. Dialah tempat kita tinggal. Dialah perisai kita. Dialah tanduk keselamatan di kita. Dialah kota benteng kita. Dialah segalanya di dalam kehidupan kita. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, hari-hari ini kita harus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Benar-benar menjadikan Dia menjadi kubu pertahanan kita, menjadi kota benteng kita, menjadi penyelamat kita. Kita tidak bisa lagi mengandalkan dunia ini. Kita tidak bisa mengandalkan harta kita. Kita tidak bisa mengandalkan jabatan kita, kekayaan kita. Satu-satunya yang bisa kita andalkan sekarang adalah Tuhan. Oleh karena itu saudara kasih, kita belajar seperti pelanduk ini. Dia membuat tempat tinggal, tempat diamnya di bukit batu. Maka kita pun harus membuat Tuhan Yesus Kristus menjadi tempat kediaman kita. Dialah perlindungan kita. Dialah keselamatan kita. Dialah kota benteng kita. Mazmur 91 ayat 1-2 dikatakan, orang yang duduk dalam naungan, dalam lindungan yang maha tinggi, dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Jadi saudara kasih, bagaimana kita menjadikan Tuhan itu menjadi tempat perlindungan kita? Adalah dengan kita berlindung dalam naungannya. Dengan kita tinggal di dalam hadiratnya. Dalam kita tinggal dalam hadirat Tuhan, maka di sanalah kita mendapatkan kedamaian. Di sanalah kita mendapatkan ketenteraman. Di sanalah kita mendapatkan ketenangan. Di sanalah kita mendapatkan segala sesuatu
yang bisa membuat kita bertahan di dalam masa-masa yang sulit, di masa-masa yang krisis. Karena di dalam hadirat Tuhan, kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dalam perjumpaan dengan Tuhan, kita mengalami kasih-Nya. Kita tahu bahwa Tuhan itu benar-benar mengasihi kita. Dalam hadirat Tuhan, kita mengalami perjumpaan dengan firman-Nya, dengan kebenaran. Dalam kita bersekutu dengan Tuhan, kita akan mendengarkan suara Tuhan. Kita akan mendapatkan tuntunan daripada Tuhan. Bukankah hari-hari ini saudara kasih, kita benar-benar perlu mendengarkan suara Tuhan. Kita benar-benar perlu mendapatkan tuntunan daripada Tuhan. Karena kita tidak bisa memprediksi lagi apa yang akan terjadi ke depan. Tetapi kalau Tuhan menuntun kita, kalau kita mendengar suara Tuhan, dan kalau kita taat, maka saudara kasih itulah yang akan menyelamatkan kita. Firman Tuhan itulah yang akan menyelamatkan kita. Dan dalam perjumpaan dengan Allah, kita akan mengalami kuasa Tuhan. Kita akan mengalami mujizat Tuhan. Ya, banyak hal yang tidak bisa lagi kita hadapi dengan kemampuan manusia. Ada jalan buntu yang kita hadapi. Ada persoalan yang tidak bisa lagi kita atasi. Tetapi kita tahu saat kita ada dalam hadir Allah, di sana ada kuasa, ada mujizat, ada kelepasan, ada kebebasan, ada pertolongan. Jadi saudara kasih, tinggallah selalu di dalam hadirat Allah. Sadarilah bahwa kita selalu ada di hadapan Tuhan. Karena Tuhan itu ada di dalam kita. Tuhan itu dekat dengan kita, saudara kasih. Dalam hadirat Tuhan, kita akan menerima pengurapan. Pengurapan adalah kekuatan ilahi yang Tuhan berikan kepada kita. Kebijaksanaan ilahi yang Tuhan berikan kepada kita. Hikmat ilahi yang Tuhan berikan kepada kita, saudara kasih. Semua itu kita dapatkan dalam hadirat Tuhan. Jadi hari-hari ini saya pikir semua kita punya waktu yang lebih banyak untuk kita duduk diam di hadapan Tuhan. Kita berdoa, kita memuji, kita menyembah. Kita bersekutu dengan Tuhan. Kita intim dengan Tuhan lebih dekat lagi, saudara kasih. Maka saudara kasih, kita akan menjalani kehidupan ini. Apapun kesukaran yang terjadi, apapun gelombang yang kita hadapi, apapun goncangan yang akan ada di hadapan kita. Kalau kita selalu hidup dalam hadir Allah, maka selalu akan ada pertolongan untuk kita semua. Kemudian saudara kasih, pelajaran atau hikmat yang bisa kita pelajari dari belalang. Ya. Ayat yang ke-27. Belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Saudara kasih Tuhan, ini belalang, ya kalau kita baca di Alkitab, ya banyak sekali berbicara tentang belalang. Ya, karena belalang ini sering dipakai Tuhan untuk memusnahkan sesuatu. Ya, salah satu tulah di Mesir adalah belalang. Ya, saat belalang datang, maka semua tanaman-tanaman di Mesir dihancurkan. Ya, dan hari-hari ini juga belalang ini sebenarnya sedang melanda dunia. Ya, ada ratusan juta belalang di Afrika yang telah menghancurkan pangan. Ya, di sana belalang ini sedang bergerak, katanya ke Arab. Sudah sampai di Arab, ke Pakistan. Sekarang sudah hampir di Cina. Dan setiap daerah yang dia lalui semua habis dimakan. Dan kemungkinan ke depan akan ada bahaya kelaparan. Ya, saya baca di berita, Cina sekarang ini sedang mengumpulkan bahan makanan. Di semua bangsa asal ada beras, asal ada makanan, mereka beli semua. Ya, dia stok makanan sebesar-besarnya. Saya pikir barangkali karena mereka juga kalau belalang masuk Cina, semua makanan dihabiskan sama mereka, maka akan terjadi bahaya kelaparan. Jadi saudara kasih, dari belalang ini, walaupun dia bergerak, ya kalau dia terbang jutaan, ya tidak ada satu pun dengan yang lain itu bertabrakan. Semua berbaris, ya walaupun tidak ada komandannya, ya tidak ada yang mengatur, tapi mereka punya self, ya, atau punya kemampuan sendiri untuk mereka bisa mengatur diri sendiri, ya. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, ya,
hari-hari ini kita juga perlu penguasaan diri. Ya, kalau belalang tidak ada pun pemimpinnya, dia bisa berbaris teratur. Ya, maka kita juga selaku pribadi, kita harus bisa mengatur diri kita sendiri. Kita harus bisa mendisiplin diri kita sendiri. Kita harus bisa mandiri. Ya. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, hari-hari ini memang dituntut kemandirian. Ya, dituntut disiplin, dituntut penguasaan diri. Kita tidak bisa lagi hidup sesuka hati kita. Ya. Jadi kita harus menguasai diri. Harus mengikuti semua kebenaran firman Tuhan. Itulah yang harus kita lewati. Dan untuk melewati itu, untuk menjalani itu, maka kita perlu disiplin. Amsal 16 ayat 32 dikatakan begini ya. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Jadi orang yang berdisiplin itu, mereka itu adalah orang yang sabar. Ya. Tidak mudah marah. Ya. Tidak mudah melakukan hal-hal yang tidak benar. Tidak mudah tersinggung. Dan dikatakan orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Jadi sebenarnya menjadi sabar ini adalah suatu perjuangan ya. Jadi mendisiplin diri ini tentu tidak terjadi seketika. Tetapi ini melalui satu proses. Jadi kita semua sedang diproses oleh Tuhan. Supaya kita semua belajar mendisiplin diri, ya, belajar menyangkal diri, ya, menyangkal diri memikul salib. Itulah bagian daripada disiplin. Di Alkitab ada dua anak muda, ya, yang disiplin dan yang tidak disiplin, ya. Yang tidak disiplin itu adalah Simson, ya, tidak bisa menguasai diri, ya. Saat dia digoda oleh Delila, maka dia jatuh. Dan setelah dia jatuh kita tahu hidupnya. Begitu menderita. Ya, kedua matanya dicongkel. Tapi saudara kasih kalau kita lihat Yusuf. Yusuf juga seorang anak muda. Digoda oleh istri Potifar. Tetapi dia menguasai diri. Dia bisa mengendalikan diri. Walaupun akhirnya dia difitnah dan dijebloskan ke dalam penjara. Tetapi kita tahu bahwa Yusuf adalah seorang perdana menteri di negeri orang lain. Perdana menteri di negeri Mesir. Dia penguasa Mesir. Jadi saudara kasih, betapa perlu pentingnya kita hari-hari ini terus belajar menguasai diri. Ya, karena penguasaan diri itu adalah juga salah satu daripada buah-buah roh. Ada satu kutipan dari seorang motivator ya, namanya Andri Wongso. Dia berkata seperti ini. Jika kita keras terhadap diri kita, maka kehidupan akan lembut kepada kita. Tetapi jika kita lembut kepada diri kita, maka kehidupan akan keras kepada kita. Maksudnya saudara kasih Tuhan, kalau kita bisa mendisiplin diri kita, kita bisa menguasai diri kita keras terhadap diri kita, maka kehidupan akan lembut kepada kita. Artinya kehidupan ini akan memberikan sesuatu apa yang kita perlukan dalam hidup kita. Tapi kalau kita lembut, kalau kita lembek kepada diri kita, tidak disiplin, tidak menguasai diri, maka kehidupan ini akan keras terhadap kita. Kita akan menghadapi banyak kesulitan, kesukaran. Jadi saudara kasih Tuhan, kita perlu belajar seperti belalang. Mereka disiplin, ya. Mereka menguasai diri. Kemudian yang terakhir adalah kita perlu belajar juga kepada cicak, ya. Ayat yang ke-28. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Jadi cicak ini saudara kasih, dia bisa hidup di mana-mana, ya. Di hutan ada cicak, ya. Di ladang kami ada namanya sapo ya, rumah-rumah kecil. Di sana juga ada cecak. Di Brastagi juga ada cecak. Di rumah kami cuma di sini cecak. Ya dikatakan di istana raja ada cecak. Di rumah bapak ibu juga mungkin di rumah kita semua ada cecak. Jadi cecak ini bisa hidup di mana saja. Kenapa dia bisa hidup di mana saja? Karena dia
bisa beradaptasi dengan lingkungan. Ya, cicak ini sebenarnya adalah binatang purba, ya, yang bisa eksis sampai sekarang. Binatang purba itu seperti dinosaurus, ya, seperti apa yang di Komodo, ya, buaya itu adalah jenis binatang purba. Tapi dinosaurus sekarang sudah tidak ada, mereka sudah punah. Kenapa mereka punah? Karena mereka tidak bisa beradaptasi dengan alam. Tapi cicak ini walaupun dari antara semua jenis binatang purba, dia mungkin yang paling kecil dan dia paling mudah ditangkap, dia paling lemah. Tetapi dia bisa hidup sampai sekarang karena dia, saudara kasih, bisa beradaptasi. Dan saya memperhatikan cicak ya di rumah ya. Cicak ini dia bisa berjalan di tempat yang datar. Itu saya pikir semua bisa, ya. Kemudian dia juga bisa berjalan di tempat yang seperti ini ya, 90 derajat. Dia bisa berjalan. Kalau yang 90 derajat di dinding, tidak banyak binatang yang bisa berjalan. Tapi cicak, luar biasanya dia bisa berjalan di langit-langit ini ya. Jadi dia bisa main-main di langit-langit ini. Saya pikir-pikir, dia bisa jalan kencang menangkap nyamuk. Tapi kenapa dia tidak bisa jatuh? Kenapa dia tidak jatuh? Jarang saya lihat cicak jatuh ya, mungkin ada juga sekali-sekali ya. Tetapi jarang kita lihat binatang yang bisa berjalan istilahnya kakinya ke atas, kepalanya ke bawah ya. Tapi cicak itu bisa. Jadi dia memang binatang yang benar-benar bisa hidup dalam segala keadaan. Jadi saudara kasih, keadaan di depan kita tidak tahu. Ya, akan banyak perubahan-perubahan terjadi. Tapi apapun perubahan yang terjadi, kalau kita bisa beradaptasi, kalau kita bisa merespon dengan benar, maka kita akan selamat. Ya, untuk bisa beradaptasi, saudara kasih, beradaptasi artinya menyesuaikan diri dengan keadaan. Tetapi bukan berarti kompromi. Ya, jadi beda ya. Jadi beradaptasi ini dia menyesuaikan diri dengan lingkungan. Tapi dia bukan berkompromi. Ya, begitu juga dengan kita. Kita akan beradaptasi dengan segala bentuk perubahan yang akan terjadi di depan kita. Tapi tidak berarti kita akan kompromi dengan dunia. Kita tetap jalan di dalam kebenaran. Kita tetap harus jalan di dalam kasih. Dua hal itu harus menjadi pegangan kita. Berjalan di dalam kebenaran dan berjalan di dalam kasih. Untuk bisa kita beradaptasi, salah satu syaratnya adalah harus rendah hati. Ya, orang yang rendah hati adalah orang yang mau belajar. Orang yang rendah hati adalah orang yang mau berubah. Ya, karena apa yang terjadi di luar kita tidak bisa kendalikan. Satu-satunya yang bisa kita kendalikan adalah diri kita sendiri. Maka kitalah yang harus menyesuaikan diri. Kemudian yang kedua, saudara kasih, untuk bisa kita beradaptasi, maka kita harus memiliki respon yang benar. Ya, kita tidak bisa mengatakan, ya, virus corona selesai bulan depan. Kita tidak bisa. Atau setelah selesai virus corona tidak ada lagi virus. Bisa saja ada lagi virus yang lain. Semua itu di luar kendali kita. Kita tidak bisa katakan akan ada bahan makanan yang cukup. Ya, tidak akan terjadi lagi gempa. Memang bisa kita doakan saudara kasih seperti itu. Tetapi itu pun kita tidak bisa pastikan semua yang kita doakan akan terjadi seperti yang kita kehendaki. Oleh karena itulah, maka kita harus merespon dengan benar. Ya, adapun hal-hal yang sulit, adapun hal-hal yang salah yang menimpa kita, ya, kita harus bisa merespon dengan benar. Dalam Kejadian 50 ayat 20 ya, kisah tentang Yusuf. Dia berkata kepada saudara-saudaranya, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi sebenarnya Yusuf bisa sakit hati kepada saudara-saudaranya semua. Yusuf bisa sakit hati kepada istri Potifar.
Yusuf juga bisa sakit hati kepada tukang minum raja dan tukang rotinya. Dia bisa kecewa, tetapi dia tidak pernah kecewa, dia tidak pernah sakit hati. Kenapa? Karena dia punya respon yang benar. Dia selalu merespon dengan kebenaran firman. Dia selalu melihat hal yang positif dari semua apapun yang terjadi di dalam kehidupannya. Seperti Roma 8 ayat 28 ya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, maka semua itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Jadi itu artinya kita harus bisa merespon. Apapun yang terjadi, kita harus bersyukur. Kita harus melihat di balik itu ada berkat yang Tuhan sediakan. Ada rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri dan pemain musik bisa maju ke depan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebenaran firman-Mu yang telah Tuhan Kau sampaikan bagi kami Bapa. Biarlah kami hidup di dalam segala kebijaksanaan Tuhan. Biarlah kami hidup Tuhan Allah senantiasa seturut dengan kebenaran firman-Mu yang kami dengar. Apa yang kami dengar, kami lakukan di dalam kehidupan kami. Itulah yang akan menyelamatkan kami. Itulah yang akan menguatkan kami. Itulah yang akan meneguhkan kami melalui hari-hari yang harus kami jalani di depan Tuhan. Kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Engkaulah sumber segala hikmat. Engkau sumber segala kebijaksanaan. Biarlah Tuhan Kau senantiasa menuntun. Engkau senantiasa membimbing kami. Haleluya. Mari kita menyembah Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu agar semua rencana-Mu digenapi. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu agar semua rencana-Mu
kepadamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Ajar kami menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Tuhan, ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah namamu Tuhan, mulialah namamu Tuhan, dan ajak jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu, besar setiamu, oh besar setiamu Tuhan. Agunglah karya-Mu, Yesus kami bersyukur. Yesus kami bersyukur. Yesus kami bersyukur. Yesus kami bersyukur padamu. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur padamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, dengan kebenaran firman-Mu yang begitu luar biasa boleh memberkati kami pada hari ini ya Tuhan Yesus.
Segala makhluk ciptaan Tuhan, itulah Engkau berikan bagi kami supaya kami melihat bagaimana kesempurnaan Tuhan menjadikan segala sesuatu untuk kami bisa belajar Tuhan. Engkau menjadikan kami supaya kami bisa bekerja keras dan rajin ya Tuhan Yesus Kristus. Dan juga Tuhan mengajak kami untuk membimbing kami supaya kami tetap di dalam satu komunitas, di mana gereja lokal yang Tuhan berikan bagi kami di tempat ini Bapa di dalam surga. Tuhan juga mengajar kami supaya kami senantiasa bisa tinggal di dalam hadirat Tuhan. Kami percaya adalah anak-anak Tuhan yang senantiasa bisa menjadi berdampak bagi jiwa-jiwa Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berkati kesehatannya, berkati aktivitasnya, berkati keluarganya. Apapun dikerjakan oleh hamba-Mu Tuhan, semua akan menjadi berkat bagi semua orang. Urapan-urapan Tuhan akan senantiasa mengalir bagi hamba-Mu. Dan kami juga Tuhan yang ada di rumah, yang ada di tempat ini, semuanya kami sangat-sangat diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan, amin. Salam saudara yang ada di rumah, yang ada di tempat ini. Kita senantiasa bisa antusias memuliakan Tuhan, boleh beribadat kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh mencari yaitu hadirat Tuhan senantiasa. Saya percaya dimanapun kita berada hari ini, semuanya kita boleh memuliakan Tuhan. Walaupun berbeda tempat, namun kita satu di dalam Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, senantiasa kita bisa memberkati pekerjaan Tuhan melalui doa-doa kita, melalui juga persembahan kita, semuanya akan diberkati oleh Tuhan. Saya percaya di dalam kesulitan, di dalam segala kondisi apapun, kita senantiasa ada satu kesempatan untuk memberkati Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tidak tertutup kemungkinan saudara yang ada di rumah, yang ada di tempat ini bisa mempersembahkan mungkin dalam bentuk korban persembahan ya, dengan materi, bahkan juga mengembalikan persepuluhan. Senantiasa Tuhan akan memberkati. Saya percaya apa yang kita berikan kepada Tuhan itu semuanya Tuhan perhitungkan. Untuk itu saudara yang kasih Tuhan, mari kita memberikan kepada Tuhan dengan berdoa kepada Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, dalam kondisi apapun ya Tuhan, kami bisa senantiasa mempersembahkan hidup kami yang Tuhan inginkan. Demikian juga Tuhan, kami bisa mempersembahkan apa yang Tuhan berikan melalui berkat-berkat Tuhan. Itu bisa kami berikan kepada Tuhan melalui berkat persembahan, bahkan juga berkat yaitu persepuluhan boleh dikembalikan anak-anak Tuhan kepada Engkau Bapa di dalam surga sebagai tanda ucapan syukur. Kami percaya Kau Tuhan boleh memberkati apa yang kami kerjakan, apa yang kami usahakan, semua semakin Engkau berkati umat-Mu VFM. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan memberikan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati persembahan kita kepada Tuhan. Baik, selanjutnya informasi akan kita lihat 1 minggu ke depan. Ya, kita akan memperhatikan dengan baik apa saja yang akan diinformasikan. Berikut pengumuman dan informasi. Demikian informasi, Tuhan memberkati.
Dan saya percaya kita semuanya sangat diberkati oleh Tuhan. Mari kita tutup ibadah kita bangkit berdiri, kita bersama-sama bersyukur, dan doa penutup dan doa berkat kita serahkan kepada Ibu Gembala. Aku bernyanyi Bahagia, bahagia memuji Yesus, memuji Yesus selamanya, selamanya. Aku Terima kasih Bapa dalam surga. Kami bersyukur padamu Tuhan. Kau masih berikan kami kesehatan. Kami bersyukur Engkau berikan kami kekuatan untuk beribadah, memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa dalam surga atas karyamu dalam kehidupan kami. Aku tahu Tuhan Engkau tidak pernah tinggalkan dan lepaskan kami. Kepada setiap orang yang selalu meminta memohon kepadamu, Engkau tetap setia melindungi kami Bapa. Terima kasih Bapa dalam surga. Ku berdoa Tuhan untuk jemaat GPI Haleluya Bapa, dimanapun mereka berada Tuhan. Lindungi, pagari mereka dengan kasih kemurahan yang daripada Engkau. Karena Engkau Tuhanlah juru selamat kami. Engkau Tuhan yang punya acara dalam setiap pribadi kami Bapa. Jangan biarkan kami jauh daripada kebenaran firman-Mu. Tetapi biarlah firman-Mu itu hidup dalam setiap kami. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah melayani kami pada pagi hari ini Tuhan. Kalau kami diperhadapkan kepada suatu firman yang melalui dengan hewan-hewan yang Kau ciptakan, ada maksud dan tujuan-Mu di dalamnya Tuhan. Supaya kami lebih daripada hewan-hewan itu Tuhan. Karena kami diciptakan sesuai dengan gambar-Mu Bapa. Terima kasih Bapa dalam surga. Aku berdoa untuk anak-anak Tuhan yang mendengar firman ini. Mereka menjadi kuat, mereka menjadi berubah cara pikir dan sudut pandang mereka kepadamu Tuhan. Dan mereka menghargai waktu-waktu dan kesempatan yang ada. Dan pertobatan demi pertobatan terjadi dalam tiap-tiap diri anak Tuhan yang mendengar kebenaran ini. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami tahu firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Firman-Mu akan menjadikan suatu kebenaran yang membuat orang bertobat dan percaya kepadamu Tuhan.
Terima kasih Bapa. Aku juga berdoa Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang saat ini dalam kesulitan apapun Bapa. Biarlah kami terus mau berjuang karena Tuhan ada di dalam setiap kami. Engkau tidak pernah tinggalkan kami sedetik pun Tuhan, agar kami mengerti dan menghargai apa yang sudah Tuhan berikan dalam setiap kami. Keyakinan dan percaya kami tidak akan goyah dengan perkara-perkara di dunia ini Tuhan, tetapi kami semakin kuat kokoh berdiri menghadap-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Aku juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang menghadapi kesulitan bahkan sakit penyakit apapun Tuhan, Engkau jamah sembuhkan. Bilur-bilur Yesus menyembuhkannya Bapa. Aku berdoa juga Tuhan untuk para bapak bahkan mungkin ibu yang menjadi kepala keluarga, yang mencari nafkah Tuhan, yang bersinggungan dengan orang banyak. Tuhan jagai, lindungi sehingga mereka tidak terpapar dengan virus corona Tuhan, tapi mereka dalam keadaan baik-baik saja Bapakku. Kami terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Aku berdoa untuk anak-anak Tuhan yang masih bekerja. Tuhan berkati, lindungi mereka Tuhan. Berkat Allah senantiasa menjadi milik kami. Bahkan yang punya usaha Tuhan, mari Bapa, Engkau beracara dalam setiap kehidupan jemaat GPI. Haleluya Bapakku. Tidak ada yang undur, yang ada kami maju bersama-Mu Tuhan. Roh Kudus ada dalam hidup kami. Kami akan mengerti dan kami menjadi orang-orang yang bijak Bapa di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kalau kami masih bisa beribadah. Tuhan izinkan. Kami tahu ini semua rencana dan kehendak-Mu. Berkati seluruh kami pelayan yang mengambil bagian hari ini. Berkat Allah menyertai setiap kami. Terima kasih Bapa. Kalau demikian saudaraku, kita akan terima berkat dari Allah Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Berkati, lindungi kami Bapakku. Kau Allah yang menjaga kami, memagari setiap kehidupan kami. Kiranya Allah menyinari kami dengan kasih sejahtera-Mu, perlindungan-Mu bagi kami orang yang percaya kepada Engkau.